jalur 2 yang keluar semua 6 diizinkan berangkat. Sudah lama banget aku nggak naik kereta dari stasiun Lempuyangan, dan sudah lama banget aku nggak naik kereta api ini. Halo semua, ketemu lagi dengan Mas di sini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang lagi nonton vlogku kali ini. Diucapkan selamat malam dari stasiun Lempuyangan di kota Yogyakarta. Stasiun yang akrab dengan kereta api kelas ekonomi. Hati-hati jalur 5 dari arah timur akan segera masuk kereta api angkutan barat. Dimana tidak melintas di jalur 5. Ada kereta barang masuk. Oke, pada malam hari ini aku akan pulang ke Purwokerto. Aku akan naik kereta api yang sudah lama aku nggak naikin, yaitu kereta api Jayakarta. Dan kali ini aku menyebutnya Ranjang Racing. Rangkaian panjang racing. Kenapa? Karena kereta api Jayakarta yang merupakan kereta api rangkaian panjang 13 kereta itu di KPK 2025 ini boleh berlari sampai 120 km per jam. Jadi bisa dikata rangkaian panjang tapi lari ngebut 120. Dan aku akan naik di kereta paling belakang, di paling buntut, di premium 13. Yuk kita naik Ranjang Racing pulang ke Purwokerto. Gaspol. Penumpang KRL yang baru datang dari Solo, teman-teman, rame. Ini jam 17.51, jam 6 sore. Untuk kereta api Jayakartanya masuknya jam setengah 7. Tuh, 18.31. Ini ruang customer service stasiun Lempuyangan. Di situ juga ada loket pembelian langsung atau loket GoSo-nya. Depannya ada mesin CIC, banyak banget CIC-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk kita langsung masuk, kita naik Ranjang Racing. Ya, Lempuyangan udah ada face recognition-nya, teman-teman, jadi sudah tinggal scan wajah aja. Gitu. Kasih mas. Ya. Ye. Jadi nggak perlu cetak tiket, nggak perlu ngeluarin KTP, langsung cus. Ini stasiun Lempuyangan. Jadi teman-teman, kali ini aku akan naik kereta api terpanjang di jalur selatan dan jalur tengah di Pulau Jawa. Karena kereta api Jayakarta, makanya aku bilang Ranjang Racing ya. Karena kereta api Jakarta itu membawa 13 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Jadi totalnya bawa 15 kereta. Dan itu merupakan kereta api penumpang terpanjang yang melayani perjalanan di jalur selatan Pulau Jawa dari Surabaya sampai dengan Kroya, lalu jalur tengah dari Kroya sampai ke Cirebon. Kalau di jalur utara sudah ada kereta api Kertajaya. Nah, kalau di jalur selatan untuk urusan rangkaian panjang kita serahkan ke kereta api Jayakarta. Dan aku ini penasaran, naik kereta api rangkaian panjang Jayakarta di
kereta paling belakang di kereta 13 atau di premium 13. Karena sepengalaman aku naik kereta api kecepatan 120 km per jam itu aku paling belakang itu ke eksekutif 9 atau kereta 9 gitu ya. Aku belum pernah naik kereta 13, rasanya kayak apa di paling ekor. Apakah goncangannya luar biasa apa enggak? Kita cek bareng-bareng nanti ya. Stasiun Lempuyangan di sore hari terpantau rame banget teman-teman. Ini sekitar jam 6 sore ya. Itu stasiun Lempuyangan itu rame banget. Mungkin banyak penumpang-penumpang KRL komuter lain ya yang selesai bekerja di Jogja mau pulang ke Meguwo, ke Prambanan, ke Sarawak, ke Klaten sampai Solo ya. Nah, karena di stasiun Lempuyangan ini selain melayani keberangkatan kereta api jarak jauh, di stasiun ini juga melayani keberangkatan atau pemberhentian KRL komuter lain Jogja, Solo sampai dengan Palur. Jadi selain stasiun jarak jauh, di sini juga stasiun komuter. Maka dari itu rame banget penumpangnya. Sore-sore kayak gini selesai kerja ya, jam pulang kerja pada balik naik KRL, jadinya kelihatan rame. Jadi stasiun Lempuyangan itu juga melayani pemberangkatan KRL Jogja Palur ya teman-teman. Dan di stasiun ini juga memiliki aliran listrik, aliran atas LAA, listrik aliran atas. Tapi uniknya kalau di jalur Jogja Solo Palur itu di stasiun Lempuyangan ini LAA-nya atau listriknya itu di atas itu bukan berbentuk kabel ya teman-teman ya, tuh lihat. Jadi seperti ada tiang memanjang gitu. Namanya LAA rigid. Jadi bukan berbentuk kabel tapi semacam tiang yang panjang. Jadi lebih rapih stasiunnya. Bukan kabel. LAA rigid. Dan di stasiun ini karena ada LAA-nya di atas, jadi nggak bisa dilakukan pengisian air rangkaian kereta. Biasanya kan kalau pengisian air rangkaian kereta itu kan di stasiun besar ya teman-teman ya. Nah kalau di Lempuyangan ini ya nggak bisa isi air dari atas karena ada LAA-nya. Jadi di stasiun Lempuyangan ini kayaknya nggak bisa isi air deh buat toilet kereta. Makanya nggak ada petugas isi airnya di sini. Ya teman-teman, penumpang Jayakartanya yang naik dari sini banyak banget. Asli banyak.
Oke, aku naik kereta api Jayakarta di premium 13 di paling belakang, kereta paling belakang, paling buntut ya. Kereta api rangkaian panjang di Pulau Jawa, kereta penumpang itu ada kereta api Jayakarta, ada kereta api Kertajaya, dan ada kereta api Tegal Bahari, dan kereta api Gumarang. Tapi nggak tahu ya, vlog ini tayang Gumarang sudah masih rangkaian panjang atau udah rangkaian pendek ya, Gumarang sama Tegal Bahari, karena mereka sering berolingan rangkaian. Jadi selama vlog ini tayang nanti nggak tahu untuk Gumarangnya sama Tegal Baharinya sudah rangkaian pendek atau masih rangkaian panjang. Tapi yang pasti Jayakarta sama Kertajaya itu masih rangkaian panjang teman-teman. Nah, yang boleh berlari 120 km per jam rangkaian panjang itu hanya Jayakarta. Kertajaya maksimal 100 km per jam. Jayakarta boleh 120. Makanya yang aku kepo, yang aku pengen merasakan adalah naik kereta api rangkaian panjang dengan kecepatan tinggi 120 di kereta paling belakang. Itu rasanya bagaimana? Makanya aku pilih naik Jayakarta ini dari Jogja ke Purwokerto. Sementara aja ya, naiknya dari Jogja ke Purwokerto dulu. Mungkin besok-besok kita naik dari Surabaya. Kita tunggu rangkaiannya, yuk. Nah, karena di premium 13 itu nggak mendapatkan peron tinggi di Lempuyangan, makanya dibolehkan untuk turun ke bawah. Jadi naiknya pakai bancik teman-teman, karena saking panjangnya peron Lempuyangan yang tinggi itu nggak muat. Tuh, peron tingginya cuma sampai sini aja, tapi premium 13 masih ke belakang, di paling belakang. Yuk kita persiapan naik Jayakarta. Katanya masuk jalur 2. Masuk di jalur 2 stasiun Lempuyangan, kereta api Jayakarta dari Surabaya Gubeng tujuan Jakarta Pasar Senen. Oke, yuk kita naik ke premium 13 di paling belakang. Kita harus turun. Peron tingginya di sana. Gak cukup. Yuk kita ke premium 13 di paling belakang. Lokomotifnya 206-103 ya teman-teman, 206-1503. Oke, yuk mari kita naik. Yuk. Ih, nomor 18. Wah, sepi. Sip. Aku di posisi kursi yang maju, nomor 18. Yes. Full jendela. Wait, sudah lama aku nggak naik kereta premium 2017. Kereta premium 2017 kekhasannya itu ada lampu bacanya, bisa nyala lagi. Wih. Sama mode malamnya itu ada. Itu lampu kecil-kecil di pojok itu. Cuma kayaknya nggak dinyalain deh. Karena kita sampai Purwokerto aja, jadi nggak bakal dinyalain itu sampai Purwokerto mode malamnya.
ini benar-benar di paling belakang loh teman-teman, nggak dapat peron. Tepat waktu ya 18.31 ya. Jakarta diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kesan pertama berangkat stasiun Lempuyangan, tadi langsung stasiun Tugu Yogyakarta. Di antara Lempuyangan dan Tugu kita tadi berpapasan dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan ke Tapang. Kesan pertama, gila, ini tuh benar-benar di paling belakang, kereta paling belakang, dibuntut gini. Panjang satu kereta premium ini, kereta premium Inka ini, kalau menurut sumber yang aku baca itu sekitar 20 meter. 20 meter ya keretanya ya, satu kereta. Ini bawa 15 kereta, termasuk kereta pembangkit sama kereta makan. Berarti 15 dikali 20 meter. Panjangnya 300 meter loh teman-teman. Satu rangkaian dari depan sampai belakang. Belum termasuk lokomotifnya. Kalau perbandingannya sama lapangan sepak bola, yang panjangnya lapangan sepak bola itu sekitar 100 sampai 105 meter. Gila, ini 3 kalinya lapangan sepak bola panjangnya. Bener-bener panjang. Bayangin ya, kasihan nggak sih kalau Mas Prama, Mbak Praminya nganter makanan. Oke, tadi kereta makannya itu kan kalau nggak salah di antara premium 3 sama premium 4 di depan. Kalau nganter makanan ke premium 13 apa nggak capek ya? Bolak-balik bisa 1 kilometer. Wah, memang ini benar-benar kereta terpanjang di jalur tengah dan jalur selatan Pulau Jawa. Karena nggak ada lagi kereta penumpang terpanjang di jalur selatan selain ini. Kalau di jalur utara masih ada kereta api Kertajaya, Tegal Bahari, dan Gumarang. Kalau di jalur selatan, Jayakarta rajanya panjang. Jadi layak aku sebut kereta ini itu ranjang racing, rangkaian panjang,
larinya racing 120 km per jam. Oke, rasanya masih belum bisa dinilai sih, tapi memang tadi berangkat Tempuyangan waktu uji coba pengereman itu masih agak jeduk. Nanti kita lihat di jalan seperti apa. Sampai sekarang sih konstan lari masih nyaman. Nanti kita lihat kalau pas ngerem. Udah lama banget teman-teman aku nggak naik kereta premium 2017. Yang dulunya ini kereta premium yang disebut premium kembang kuncup karena liverinya yang ada bunganya di tengah-tengah ya. Nah, untuk interiornya hampir sama dengan kereta New Image ya 2016. Perbedaannya adalah kereta ekonomi 2017 premium ini dilengkapi lampu baca di atas, dan ini lampu bacanya bisa menyala teman-teman. Tadi udah dicoba ya, udah bisa nyala. Untuk sisi yang lainnya sama aja semuanya, nggak ada perbedaan, dan ya masih sama, masih keredaman suaranya masih kurang banget. Dengerin deh, masih bising ya. Jadi ya kayaknya perbedaannya cuma lampu baca sama mode malam kecil-kecil, lampu kecil-kecil itu. Kalau untuk yang lainnya semuanya masih sama semuanya. Kursinya juga masih sama, 80 tempat duduk, dan jarak kursinya seperti itu ya, nggak terlalu lebar. Nah ini buat aku segini, tapi tetap kena mentok. Ada besi bawah kursi yang bikin kita nggak bisa selonjor atau kaki kita nggak bisa lurus pol, tetap mentok. Ya, lalu ada saklar, 2 saklar colokan listrik, meja buat meletakkan handphonenya. Lalu jendelanya nomor 18 Alpha kita dapat jendela yang lebar. Kalau nggak salah premium ini itu kalau pengen dapat kaca lebar itu kelipatan 3 ya teman-teman ya. Kursi kelipatan 3 itu pasti dapat jendela yang lebar. Lalu ini tirainya seperti biasa ya, membukanya sama menutupnya sama-sama ditarik. Nah, ini menutupnya ditarik ke bawah, membukanya tarik aja ke atas. Nah, duduk bergemuruh. Pemberhentian pertama kereta api Jayakarta dari stasiun Lempuyangan yaitu di stasiun Wates. Kita masuk jalur 3, stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Kita lihat teman-teman, dapat peron nggak ya? Kita masuk jalur 3. Jalur 3 cukup ini buat 15 kereta, tapi dapat peron nggak ya? Sepertinya tidak dapat peron pemirsa. Stasiun Wates. Selamat datang di stasiun Wates, kereta api Jayakarta masuk di jalur 3. Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo. Saking panjangnya teman-teman, nggak dapat peron tuh. Jadi buat teman-teman yang naik dari stasiun Wates, naiknya minimal dari premium 11 dapat peron. Yuk kita berangkat lagi. Habis ini berhenti di Kutoarjo. Teman-teman, lepas stasiun Wates tiba-tiba digelapin teman-teman. Jadi lampunya ada yang dimatikan setengah. Tuh lihat lampu atasnya. Jadi redup. Ini mode malamnya ya berarti ya. Jadi mode malam kereta api Jayakarta seperti ini teman-teman. Ya oke lah, nggak terlalu silau. Untuk tidur juga masih nyaman-nyaman aja. Kebetulan aku dapat sisi yang lampunya mati. Lumayan.
Tapi seru sih kalau misalnya yang dinyalain yang lampu kecil-kecil itu, kayak yang waktu di kereta api Wijaya Kusuma itu loh teman-teman. Kalau di kereta api Wijaya Kusuma itu kalau nggak salah lampu mode malamnya yang dinyalakan itu yang kecil-kecil, jadi syahdu banget. Itu yang kecil-kecil itu lampunya warnanya kuning keemasan, jadi keren. Tapi segini ya oke lah. Kesan pertama di rangkaian paling belakang ini, memang buat aku nyaman sih keretanya. Untung kita berada di atas bogi dan rodanya itu nggak benjol. Tapi untuk kesan di ekonomi paling belakang di kereta 13 ini, banyak hentakannya, terutama waktu angkatan sama waktu pengereman. Waktu angkatan tuh kalau misalnya lokomotif lagi akselerasi, sama pas pengereman. Ibaratnya gini, kopler ya, ini kopler itu sambungannya itu. Ibaratnya gini, kalau tarikan pas angkatan jedut gitu, jedut gitu ya. Tapi kalau pengereman kebalikannya, didorong, dung gitu. Jadi rasanya itu kalau pas angkatan kayak di los terus didut gitu. Kalau pengeremannya, kalau pas pengereman kebalikannya, agak jeduk gitu. Gimana ya? Jadi memang kalau buat aku sih, ya memang karena ini di paling belakang ya, lokomotifnya pas akselerasi pasti koplernya itu ada celah, jadi jedut gitu, narik sama dorong gitu. Tapi kalau aku boleh saran, kalau teman-teman pengen tidur dengan pulas dan pengen beristirahat, itu kayaknya kalau di paling belakang ini kurang begitu nyaman deh, karena ya tadi jeduknya itu kerasa ya. Mungkin kalau pengen lebih nyaman, pilih premium yang agak depanan ya, premium ya tengah-tengah kali 4, 5, 6, 7 itu kayaknya nggak terlalu kerasa bantingannya tolak tarik, alat tolak tariknya ya. Kalau di premium 13 ini kerasa banget waktu angkatan, waktu lokomotifnya akselerasi sama waktu pengereman. Dan pengereman agak jedut gitu, terus ditarik jedut gitu. Ada sedikit hentakan aja. Tapi tentu aman ya, ini nggak berbahaya, aman. Dan pasti kalau rangkaian panjang dan Bolestrali 120 itu sudah disurvei dan sudah di quality control sama PT Kereta Api Indonesia, ini aman. Stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda. Selamat datang di Kutoarjo, kereta api Jakarta Premium masuk di jalur 1 stasiun Kutoarjo. Kita belok masuk di jalur 1 stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Jalur 3 dari arah barat menjadi jalur 3 dari arah barat akan melintas langsung kereta api Taksaka. Selamat datang di Kutoarjo, kereta api Jakarta rangkaian panjang masuk di jalur 1 stasiun Kutoarjo, jalur 1, dan ya dapat peron teman-teman, premium 13, walaupun harus ke pintu bagian depan, pintu bagian belakangnya nggak dapat peron. Itu ada lokomotif 201, ada 2, satunya itu cadangan, satunya buat Dinas Sawunggali Utama Malam. Ujung timur 25 Purwokerto, stasiun Kutoarjo, dan terlihat di jalur 5 ada kereta api Sawunggali Utama Malam dari Kutoarjo tujuan Pasar Senen, Kutojaya sih. Kenapa jadi Kutojaya? Sawunggali Utama Malam berangkatnya di belakangnya Jakarta teman-teman, dan kita akan menyaksikan kereta api Taksaka nih teman-teman. Kereta api Taksaka melintas langsung di Kutoarjo.
Gokil ya Taksaka ya. Emang sekarang Taksaka nggak ada yang berhenti di Kutoarjo teman-teman. Jadi Taksaka ikut-ikutan Argo Cepat Solo sekarang. Di Kutoarjo langsung semua, nggak ada yang berhenti. Wah, banter banget tadi. Emang di sini kecepatan lintasnya 120 sih. Jadi ngebut banget asli. Jadi buat teman-teman yang rumahnya Kutoarjo, Purworejo, udah nggak bisa naik Taksaka ya dari sini ya. Kalau pengen naik Taksaka bisa dari Jogja atau bisa dari Kebumen. Kebumen itu ada beberapa Taksaka yang berhenti, ada beberapa yang langsung kalau nggak salah. Lokomotif dinas Sawunggalih Utama Malam teman-teman keluar di lokomotif Kutoarjo. Persiapan dinas Sawunggalih ke Jakarta Pasar Senen. Lokomotif 20142. Nah, isi bahan bakar dulu, isi HSD. Stasiun Kutoarjo, peronnya sudah tinggi ya teman-teman. Sudah peron tinggi dan peronnya sudah panjang, jadi bisa memuat 13 kereta Jakarta ini. Dan Purwokerto kabarnya akan seperti ini, menyusul peron tinggi juga, sedang on progress. Jadi ditunggu ya besok di Purwokerto, peronnya bakal peron tinggi dan panjang, keren. Informasikan saat ini Anda berada di rangkaian kereta api Jayakarta dalam nomor KA251 yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Siapa yang diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Kereta api Jayakarta akan diberhentikan di stasiun Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bogor, Cirebon, Jawa Barat, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan stasiun tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kita berpapasan dengan kereta api Sancaka Utara dari Cilacap tujuan Surabaya Pasar Turi. Dan teman-teman, kereta api Jakarta ini kecepatan maksimal 120 teman-teman. Dan ini lihat, kita sudah berlari 112 km per jam. Rangkaian panjang loh, 300 meter panjang rangkaiannya kurang lebih, dan melarinya maksimalnya 120. Keren. Bagian selamat malam. Kereta api Jayakarta informasikan bagi Anda yang kembali di perjalanan di stasiun Kebumen. Informasikan kembali bagi Anda yang kembali di perjalanan di stasiun Kebumen yang berada di kereta premium 10-11. Informasikan kembali bagi Anda yang berada di kereta premium 11, 12, dan 13 yang akan kembali perjalanan di stasiun Kebumen. Kami mohon kerjasama Anda untuk bergeser menuju kereta premium 10 untuk memudahkan Anda dalam proses turun dari kereta di stasiun Kebumen. Anda saat melangkah, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, siapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Selamat datang di stasiun Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan kita nggak dapat peron teman-teman tuh. Peronnya di situ. Mungkin lurusannya premium 12 masih dapat, cuma premium 13 kita nggak dapat peron. Oke, stasiun Kebumen.
kembali diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Kebumen kereta api Jayakarta. Pemberhentian berikutnya di Gombong. Ini stasiun Kebumen. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gombong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gombong, persiapkan diri Anda. Dear passengers, the exit door is on the right. The train's arrival. Thank you. Kereta api Jayakarta memasuki pemberhentian berikutnya di stasiun Gombong. Kita masuk di jalur 2 stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen. Dapat peron enggak? Iya. Sepertinya tidak dapat, pemirsa. Oh, dapat peron. Kita masuk jalur 2 stasiun Gombong. Stasiunnya sebelah sana sih. Nah, itu stasiunnya. Kereta api Jayakarta diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Gombong. Pemberhentian berikutnya stasiun Kroya. Stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen. Peronnya udah tinggi teman-teman, dan peronnya panjang. 15 kereta masuk. Kita lihat toilet kereta api Jayakarta ini. Udah lama ya aku nggak lihat toilet K3 2017. Pintunya ditarik ya. Wah, toiletnya sempit sih sebenarnya sih, nggak terlalu luas, tapi it's okay lah, lumayan. Klosetnya udah kloset duduk, nggak terlalu luas, tapi ya bersih sih, lumayan. Aku juga masuk kayaknya nggak muat deh. Dari luar aja ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda. Tiba di stasiun Kroya.
Sebelum turun pastikan kembali barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Kereta api Jayakarta masuk di jalur 4 stasiun Kroya, stasiun terbesar dan terpanjang peronnya di Daop 5 Purwokerto. Dan ya, karena stasiun besar, kita dapat peron teman-teman. Stasiun Kroya mas peronnya panjang-panjang. Tuh, dapat ya. Premium 13 dapat peron. Ini stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Datangnya awal 3 menit di stasiun Kroya, kereta api Jayakarta rangkaian panjang yang aku naiki sudah sampai di stasiun Kroya. Dan habis ini stasiun Purwokerto, aku turun di stasiun Purwokerto ya. Sekalian closing aja ya, mumpung keretanya lagi berhenti juga. Kesimpulannya, ini pertama kalinya aku nyoba kereta api Jayakarta rangkaian panjang di Premium 13 yang sudah boleh berlari 120 km per jam. Kesimpulannya, keretanya nyaman sih, rodanya nggak benjol, dapat K3 yang enak, tapi memang karena kereta paling belakang, jadi waktu angkatan, waktu pengereman itu masih agak jedak-jeduk ya, masih agak jedak-jeduk lah intinya bahasanya gitu ya. Hentakannya itu kerasa banget, hentakan. Jadi buat teman-teman kalau yang pengen tidur nyenyak, yang pengen save tenaga buat sampai di tempat tujuan, aku sarankan jangan pilih yang paling belakang, tapi pilih yang tengah-tengah atau yang depan sekalian. Karena kalau menurut aku posisi di tengah atau di depan itu hentakannya nggak terlalu terasa daripada yang di paling belakang. Karena kalau di paling belakang kan kereta paling belakang ya, jadi kayak di ekor gitu ya, hentakannya kan kerasa, goyang jedak-jeduknya itu lebih kerasa. Sama penumpangnya nggak terlalu banyak sih hari ini, jadi keretanya enak-enak aja, nyaman aja. Dan kereta api Jayakarta ini satu kali jalan bisa mengangkut 1080 penumpang. Jadi buat teman-teman kalau naik Jayakarta penumpangnya pasti banyak. Kalau full ya 1080 penumpang. Satu kereta, satu rangkaian bisa 1000 penumpang sekaligus masuk. Oke teman-teman, gitu aja ya teman-teman. Aku turun di stasiun Purwokerto. Terima kasih telah menemani aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Yuk kita berangkat dari stasiun Kroya, turun lagi di Purwokerto. Dah, teng-tong. Yuk gas masuk. Persiapan diberangkatkan dari jalur Jayakarta diberangkatkan kembali dari jalur 4 stasiun Kroya. Oh iya teman-teman, sedikit ralat ya. Tadi aku bilang waktu closing ya, satu kali kereta jalan ini kalau full semua, full penumpang dari Premium 1 sampai Premium 13 itu 1080 penumpang. Tadi aku bilang ya, ralat. Maksudku 1040 penumpang. 1040 penumpang. Ngitungnya dari mana mas? Nah jadi kan satu kapasitas kereta ini itu 80 penumpang ya, itu 80 tempat duduk. Dikali 13 kereta, nah 13 kali 80 ketemunya 1040 penumpang. Jadi kalau kereta ini full semua kapasitasnya itu membawa 1080 penumpang, belum termasuk kru ya. Kondekturnya aja ada 2 ya. Kondektur di kereta api Jayakarta ini ada 2, dan juga petugas polisi khusus kereta apinya itu juga ada 2. Petugas restorasinya nggak tahu berapa. Karena ini rangkaian panjang, jadi kondekturnya 2 teman-teman ya. Mungkin beliaunya dibagi tugasnya, ada yang tugas mengecek dari Premium 1 sampai 6 misal, ada Premium 7 sampai Premium 13. Begitu juga dengan Polsuskanya atau petugas keamanan Polsuska PAM ya. Jadi ya 1040 penumpang tambah kru, ya bisa dikata nggak nyampe 20 sih krunya sih. Ya satu kali jalan ini 1050 penumpang lah kalau full semua ya. Dan kereta api Jayakarta ini tuh
pasti fullnya atau pasti penuhnya itu kalau hari Jumat malam dari Jakarta dan Minggu malam dari Surabaya. Kenapa? Karena di Jumat malam itu teman-teman PJKA pulang Jumat kembali Ahad, itu biasanya mudik ya ke kampung halaman dari Jakarta, dan Minggu malam itu balik lagi ke Jakarta. Pasukan teman-teman PJKA nih pulang Jumat kembali Ahad, pasti juga ada yang langganan Jakarta nih. Siapa teman-teman PJKA yang langganan Jakarta? Coba tulis di kolom komentar ya. Stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda. Awal 1 menit ya, 21.03 kita masuk stasiun Purwokerto. Aku maju karena lagi ada renovasi peron. Di sini kayaknya cukup deh. Ini peron tinggi stasiun Purwokerto yang baru teman-teman. Tuh, tinggal di renovasi, itu masih proses. Aduh, nggak nyampe, maju lagi. Yuk, maju lagi. Tidak nyampe. Masih banyak gerenjang batunya di situ, jadi nggak bisa turun. Kayaknya aku turun lewat kiri dulu deh. Lewat kiri dulu, nanti terus baru nyebrang kanan. Sopir perjalanan Anda telah tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto teman-teman. Nah, kalau mau ke pintu barat, itu ke sana aja. Itu pintu barat, tempat angkutan online ya. Nah, karena aku parkirnya di sana, jadinya aku nyebrang lagi. Nyebrang lagi kita ke sebelah kanan. Yuk. Yes. Serayu belum dilangsir jam segini. Purwokerto. Awal 1 menit sampai di Purwokertonya. Nggak apa-apa, tapi ini kesan pertama dan pengalaman. Akhirnya kekepoanku, penasaranku akhirnya terpenuhi. Naik kereta api rangkaian panjang lari 120 di kereta paling belakang. Ranjang Racing, rangkaian panjang racing. Gak apa-apa ya, aku panggil Jakarta Ranjang Racing ya. Ya memang rangkaian panjang. Ya Pak, ya. Emang rangkaian panjang lari 120, ya Ranjang Racing toh. Bakalan jadi thumbnail vlog ini, Ranjang Racing. Ini kereta api Serayu dari Jakarta Pasar Senen tujuan Purwokerto yang berangkat tadi pagi, baru nyampe. Belum dilangsir, biasanya jam segini itu udah dilangsir Serayunya. Berarti depo kereta lagi banyak langsiran, belum sempat dilangsir. Panjang banget keretanya sampai belakang sana. Kita lihat berangkatnya yuk. Masih sempat kayaknya. Purwokerto. Kita lihat berangkatnya dulu yuk. Di sisi sebelah utara. Ini ruang akuarium. Rame. Yuk. Ini lokomotif kita tadi teman-teman, 206 103. Makasih ya 103.
keren, strong, bawa 15 kereta, bawa rangkaian panjang. Waduh, mepet banget sama semboyan sinyal keluarnya, berhentinya.